virtual untuk menyampaikan informasi tentang PIPPK. Siap. Tentang PIPPK. Jadi perlu diinformasikan bahwa Bojong Lokaler ini terdiri dari 5 kelurahan, itu 47 RW, 395 RT. Syukur alhamdulillah di tahun 2015 kemarin masalah PIPPK dapat meraih 92% lah, itu 92% pencapaian raihan untuk penyelesaian kegiatan. Adapun untuk kegiatan 2016 itu sekarang sudah semester 2 ya, sudah mulai kegiatan, tapi Pak Wali Kota sudah menggarisbawahi bahwa 40% visi, 20% K3, 20% penghijauan, dan 20% ekonomi, sosial ekonomi. Nah, kami tim dari kecamatan menyampaikan informasi seperti itu. Karena kami juga di kecamatan mempunyai tim yang diketuai oleh Sekcam dalam ini, yang ke bawahnya ke atasnya saya sebagai pembina termasuk SPK, LPM, Forum RW, PKK. Nah, sudah melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan, kunjungan kegiatan. Adapun permasalahan yang diinformasikan pada saat kegiatan Pak Wali Kota mengharapkan dalam kegiatan tersebut raihan tinggi, itu manfaatnya terasa oleh warga masyarakat, raihan tinggi manfaatnya, dan swadaya tentunya ya kita juga mengharapkan lebih tinggi lagi swadaya. Dan permasalahan yang ada di Kecamatan Bojong Lokaler ini, yang pertama masalah banjir, karena banjir kali Citarip ya, itu dan beberapa kali. Nah, kemarin kita dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong bukan hanya sosialisasi tapi melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong. Semua instansi tingkat kecamatan, kelurahan, muspika, dan lain sebagainya yang ada organisasi masyarakat termasuk Karang Taruna. Nah, di dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong saya sampaikan bahwa PIPPK salah satunya untuk melaksanakan aktivitas kegiatan yang tadi telah disampaikan. Yang ada di RW kan tadi hubungannya dengan 40% fisik ya, 20% K3, 20% penghijauan, dan 20% juga ekonomi sosial ekonomi. Tapi khusus untuk Karang Taruna, nah Tarka kewirausahaan, terus masalah perangkat ekonomi kreatif dan lain-lain, termasuk ya Karang Taruna Jamika masuk ke jajaran 6 besar lah untuk kegiatan perlombaan Karang Taruna untuk tingkat kota. Insya Allah mungkin hari ini penilaian ke lokasi, mudah-mudahan ya bisa besar. Untuk PKK ini sosial, ekonomi, dan urban farming-nya. Nah, termasuk Maghrib Mengaji. Ini PKK Maghrib Mengaji, ini program Pak Wali Kota juga, program kita, supaya masyarakat mengetahui bahwa jam-jam tertentu ya yang telah disepakati ini jam 6 sampai jam 7, jam 8 lah, tidak boleh berkeliaran. Ayo kita mengaji, walaupun sebagian besar sudah, tapi yang belumnya diajak. Nah, bagaimana kapasitas Linmas ya, Linmas juga membantu dalam kegiatan tersebut untuk mengajak bagi orang-orang yang belum melaksanakan itu. Untuk LPM ya ini kemasyarakatan, termasuk kebahagiaan ya, dari mulai kita mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, mengadakan kegiatan pasar murah ya, kita sudah merencanakan untuk kegiatan LPM gitu. Nah, termasuk di Kelurahan Jamika kita mengadakan kegiatan Gardu Taskin, gerakan terpadu peningkatan kemiskinan. Nah, ada 22 sasaran untuk multilaku rumah tidak layak huni. 22 karena ada 11 RW, 1 RW ya rencana 2 rumah yang nggak direhab.
Karena merehab itu kan harus ada persyaratan, salah satunya terbukti kepemilikan tanah. Nah, di wilayah kita 60% menengah ke bawah. Sehingga banyak warga masyarakat yang rumahnya harus tidak layak lah, rutilahu tidak layak huni, tapi tidak bisa dibantu oleh kita karena tidak punya kepemilikan tanah. Nah, itu yang harus solusinya untuk sementara kita data dulu berapa sih banyaknya di tiap kelurahan. Nah, kita kepemilikan tanah itu karena tidak punya suratnya aja atau memang bukan tanah milik dia? Bukan tanah milik dia. Kalau misalnya milik dia mah ya kita bantu untuk penertiban administrasi pertanahannya ya. Tapi yang jadi masalah banyak yang rumah tidak layak huni, statusnya sewa atau kontrak, itu yang otomatis tidak bisa dibantu karena persyaratan tidak ada. Nah, itu lebih banyak daripada yang mempunyai tanah, rutilahu yang mempunyai surat tanah gitu. Ya kalau sewa maka bukan rutilahu itu. Ya makanya. Ya, rutilahu itu kan yang mempunyai tanah, suratnya dibantu. Tapi yang tidak layak huni, tapi dihuni, tapi punya orang tanahnya, ya itu yang punya orang. Sehingga saya lihat, wah ukuran 3x4 dihuni oleh 6 orang. Jadi bantuan yang sudah dikasihkan apa? Ya hanya untuk bantuan-bantuan bagi orang-orang yang seperti itu, ya ada kuburnya, kubur, jadi ekonomi, jadi bantuan untuk modal dagang lah. Sudah ya ada sedikit beberapa kelurahan, salah satunya di tiap kelurahan Perda, hanya sumbernya bukan dari PIPPK ya, tapi dari sosial, dinas sosial, dari Kementerian Sosial melalui dinas sosial. Rutilahu juga ada yang dari dinas sosial, seperti di Popo 100 rumah kemarin, 100 rumah di Kelurahan Popo untuk rutilahu. Tapi rutilahu tadi kan yang mempunyai tanah ya, yang tidak mempunyai tanah tapi tidak layak huni, ya membantunya sebagaimana. Mohon dengan sangat melalui kita semua yang ada di sini, setelah ada datanya bisa dibangun rumah susun lah nanti, ya diajukan melalui pemerintah gitunya rumah susun. Tapi orang-orang yang jangan disalahgunakan, orang-orangnya yang mengisinya ya yang tadi, orang-orang yang mendiami bangunan tidak layak tapi tanahnya punya orang. Terus bantuan untuk rutilahu berapa Pak? Ya operasi itu ada yang 10 juta ya, kalau dari ini ada yang 7,5 juta. Cukup buat Iya, hanya melihat apa yang kira-kira ininya apa, terasnya masih tanah ya kita ini, terus di sininya tidak ada ventilasi ya disesuaikan dengan uang yang sekecil itu. Jadi maksimum 10. Ya, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 7 juta. Bagaimana sumbernya? maksimumnya berapa Pak? 15. Terus yang kedua, karena tadi masalah banjir ya, kita kan sudah ada upaya gerbek sampah katanya, gerbek sampah. Jadi setiap malam itu dari mulai jam 10 sampai jam 5 itu dijaga. Ya kita yang memberi perintahnya kepada warga. Sampai 5 pagi. 5 pagi. Bukan menjaga sampah, tapi menjaga orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Siapa yang menjaga? Di mana Pak jaganya Pak? Ya ada 2 kita titik. Yang pertama di Jalan Jamika ya, Jalan Jamika. Kalau lihat di jalan, bukan Jalan Jamika. Kalau yang Sungai Citarip itu yang sudah dijaga itu. Nah dari 2 lokasi yang telah dilaksanakan, silakan nanti jalan-jalan ke Jalan Sudirman. Orang-orang yang tertangkap itu dipangpang di Sudirman, foto-fotonya. Di spanduk Pak? Ya di spanduk. Tapi kalau di Citarip itu juga dipangpang di Kali Citarip dan di depan kelurahan kecamatan, supaya orang yang ada pelayanan melihat, wah ini takut karena ada yang mau ngasih uang juga kepada si penangkap teh karena malu mungkinnya, udah aja cina damai ya nggak bisa. Nah siapa yang bertanggung jawab? Camat yang memberi perintah, sehingga banyak orang yang ngebel itu atau nelpon ketidakpuasan. Tapi setelah dijelaskan bahwa Perda 11 2005 ini udah berapa tahun, tapi sanksi akan dilaksanakan tidak jalan, sehingga kita musyawarah dengan warga masyarakat yang pinggir kali
yang RT-nya, RW-nya 3 kelurahan pada saat itu, Kopo, Sukaasih, dan Bebang Tarogong, saya undang. Sampaikan perda tersebut. Nah, pas waktu kena sanksi, ya kan tidak jalan ya, atau belum maksimal lah. Akhirnya kita punya informasi gerbek sampah dengan syarat sosialisasi sudah dilaksanakan, hasil kesepakatan sudah ada, sehingga kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, hasilnya lihat aja di Kali Citarum yang biasa banjir sampah sekarang hanya air saja. Kenapa air? Kan di Jalan Kopo ini jembatannya itu di bawahnya ada besi dan kabel-kabel, terus pendek, ya, kesininya tanggung ke Bojong Loa Kidulnya, sehingga hujan sedikit pun banjir, tapi tidak terlalu lama. Kita kan masalah. Ini siapa Pak? Menjaga sungainya. Kita kan di kelurahan punya 30 orang, ya. Yang pertama kan Linmas 10, yang kedua petugas gorong-gorong 10, dan petugas kebersihan 10. Itu tiap kelurahan ada. Nah, tapi yang jaga itu dikasih bonus oleh kita. Karena ada surat perintah dari camat, maka bonusnya apabila menangkap seseorang, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, diminta fotonya, fotokopi KTP-nya, atau KTP-nya diambil dulu, dipoto orangnya. Gitu. Nah, kasih ini oleh kita bonus 50.000 satu kali foto itu. Satu orang. Iya, satu kali foto ya. Satu kali nangkap. 1.000 gitu ya. Bukan, satu orang. Itu sehingga Iya, lama keadaan ini. ya regunya itu kan sergu 5. Sehingga yang 5 itu bersaing. Kalau satu regu 50.000 kan yang nangkapnya, yang maksimalnya diberi berapa, yang tidak kerjanya nggak tahu berapa, makanya perorangan kita. Nah, waktu yang sebulan itu kita sebulan melakukan, tertangkaplah 10 orang, tertangkap 10 orang. Yang 10 orang dengan izin semua masyarakat yang sekitar itu yang telah dimusyawarahkan, maka ditempel foto itu. Lain lagi di Jamika, kalau di Jalan Jamika, setelah saya jadi camat di situ, antara Bacip dengan Jamika, di tengah jalan itu penuh sampah. Akhirnya saya buat spanduk-spanduk, sampai 24 spanduk lah saya buat. Terus setelah itu kerjasama dengan PD Kebersihan, beres, dengan pertamanan, beres, akhirnya dijaga juga. Nah, itu tertangkaplah 8 orang. Dan fotonya di Pampang, di Sudirman. Mangga coba lihat nanti kalau jalan-jalan, lihat kiri kanan ada. Nah, itu foto itu orang-orang yang tertangkap. Karena sanksi sosial lebih berat kayaknya dengan sanksi WIT gitu. Nah, Pak Wali Kota pada saat itu ya ada sapa warga, ya bisa melihat ke lokasi-lokasi tersebut. Nah, masalah sosialisasi PIPPK karena udah tahun kedua, ya, yang mudah-mudahan sudah tidak ada yang bertanya lagi, walaupun masih ada, ya wajar lah. Tapi kita tetap setiap aktivitas kegiatan, pengajian, kegiatan lain, PIPPK selalu diinformasikan.